tolong dong Pak Sukani, suhu kita untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk menambah berkah acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Bagi yang muslim, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Bagi yang non-muslim, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Syadulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Biwaldi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Oke, luar biasa. Ini sangat singkat. Terima kasih Pak Sukani. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, ayo open cam sebentar aja. Kita ambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya screenshot, bantu ya Pak Ferry, Pak Bu Adel. Ya, Bu. Teman-teman yang lain boleh dibantu screenshotkan kegiatan ini. Untuk screenshot sudah, kemudian nanti akan saya bagikan sebuah link gitu ya, sebuah microsite yang isinya itu nanti ada daftar hadir, kemudian ada materi, kemudian ada jadwal kita mau kegiatan 30 menit itu kapan sih. Jadi biar Bapak Ibu teman-teman semua itu nggak perlu khawatir kapan tanggalnya. Nanti tersedia dalam satu link aja untuk daftar hadir, materi, kemudian jadwal selanjutnya apa gitu ya. Termasuk juga 30 menit ini Bapak Ibu mau request materi apa gitu ya. Akan pengen apa sih request materi, Bu? Saya mau request materi tentang membuat bahan ajar. Ayo kita diskusikan minggu depan. Jadi kegiatannya insya Allah akan seminggu sekali ya, seminggu sekali setiap habis Isya dan setiap hari Selasa malam Rabu 30 menit doang di sesi fokus, sesi serius, dan nanti lebihnya mau lebih 1 jam, lebih 2 jam itu kita kembalikan ke Bapak Ibu peserta semuanya gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Ferry, apakah aman? Siap, aman. Siap, Pak Ferry dipersilakan untuk memperkenalkan ini teman-teman Duta Teknologi dari Kalimantan Selatan. Siap, terima kasih Bu Inggit. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong Bapak Ibu yang berhadir pada kegiatan hari ini sambil typing di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Untuk siapa tahu bisa kenalan nih lebih jauh kita. Izin saya ingin memperkenalkan diri. Saya Peri Merlianto, Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2023. Bertugas di SMPN 1 Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian saya perkenalkan kakak angkatan saya, apakah Pak Rijali ada ya? Pak Rijali? Nampaknya tidak ada. Saya perkenalkan kakak angkatan saya lagi, Ibu Adelia. Silahkan Bu Adelia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, Ulun Adelianda Uliani, Ulun guru prakarya di SMPN 2 Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Ulun merupakan Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Salam kenal Bapak Ibu. Salam kenal. Terima kasih Bu Adel. Berikutnya, perkenalkan ini kakak angkatan saya yang
luar biasa, yaitu Ibu Sari Imawati, Kepala Sekolah nih. Ayo, silakan Bu. Terima kasih. Ya, halo Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Sari Imawati, Kepala Sekolah dari SDN Teluk Masjid 2 yang berada di Hulu Sungai Utara. Ya, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sari. Berikutnya ada Bu Inggit Megasari. Hai, salam kenal. Sudah. Pendek amat Bu. Iya, kayak gitu. Hai, salam kenal. Sudah. Ya iya. Beliau adalah satu kepala sekolah di SDN 2 Landasan Ulin Utara ya Bu ya? Kapan mau kasih ulun? Landasan Ulin Barat 2. Oh ya, Landasan Ulin Barat Mas. Mohon maaf sekali lagi. Kambing maaf. 1 Bian. Terima kasih Bu Inggit. Berikutnya perkenalkan Bapak Denny Ranoptri. Ada Pak Abang nih. Nah, sip. Salam kenal Bapak Ibu semua. Halo, saya dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Oke. Dan pamungkas, yaitu kakak paling senior, Bapak Sukani. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, guru-guru hebat di Banua. Perkenalkan, nama ulun Sukani. Ulun terpilih tahun 2017, angkatan pertama. Saat itu belum ada pembatik. Karena untuk terpilih jadi duta teknologi sekarang itu melalui program yang namanya pembatik yang rutin diadakan setiap tahun. Itu saja perkenalan dari ulun. Ulun bertugas di SMA Negeri 1 Tanjung, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukani. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Inggit. Itu ada Pak Rijali, Oh, ada Pak Rijali. Oh, dipersilakan Pak Rijali. Ini ya kakak duta saya dari tahun 2022 ya. Silakan Pak Rijali. Terima kasih Pak Ferry. Mohon maaf ya, saya agak terlambat karena malam ini ada kegiatan kemah nih. Anak murid ulun di Tambang Ulam. Ini masih ada kegiatan kemah nih. Wah. Sebelumnya perkenalkan. Oh ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, perkenalkan kembali nama saya, nama ulun Muhammad Rizali. Ulun bertugas di SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Barangkali ada yang Banjarmasin boleh angkat tangan, kita saling kenalan ya. Kemudian ulun itu duta teknologi di tahun 2022, yaitu Pak Ahmad Hariri Yawan. Nah itu kenal tuh. Gitu aja Pak Ferry. Terima kasih Pak Rijali. Baik, semuanya sudah diperkenalkan Bapak Ibu sekalian. Kamilah Duta Teknologi Kemdikbudristek untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Inggit Megasari. Iya. Oke. Sebelum saya masuk ke materi lagi nih, ya ini karena memang 100%, mohon tulis di kolom chat, Bapak Ibu penilaian kinerja itu sudah berapa persen yang di PMM? Iya, jangan-jangan ada yang sudah 150 nih. 100 itu guru ulun. Oh, 75. Memang rata-rata kayaknya 75. Kenapa di 75 doang, Pak? Bu ada 100 jar ai. Oke. Pak Sukani belum nulis lah. Pak Sukani berapa lah? Oh. Pakai bahasa Arab aja deh. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada yang 10%? Mana ada? Kalau tulis tuh 100% kayaknya tertinggal lagi tuh. Pak Sukani 25 Kak, Pak. Ada Pak. Oke, kita manfaatkan waktu, mungkin masih tersisa 20 menit lagi, Pak
Terima kasih atas isian dari beberapa persen sih yang ada di PMM ya, dan ini insya Allah akan ditindaklanjuti nih oleh Ibu Sari. Gimana tuh? Go to 100%. Gitu ya Bu Sari ya? Oke, ya. Oke. Baik, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Iya, terima kasih izin share screen ya Bapak Ibu ya. Iya. Terlihat Bu Inggit? Terlihat, Bu. Iya. Ya, di sini saya singkat aja ya Bapak Ibu ya. Maaf ini animasinya. Iya. Ini ada tadi yang 25 ya. Yang ada 50 tadi satu ya atau 12 ya Bu Inggit ya. Ada yang di sini gitu. Hari ini kita tindak lanjuti ke 100% gitu. Untuk yang saya langsung aja Bapak Ibu ya untuk ini waktunya supaya lebih pesen. Ini yang masih 50 gitu. Masih 50 ini itu mengisi, atasan kan mengisi penilaian nih, mengisi rubrik observasi. Nanti si guru itu mengirimkan ini refleksi hasil diskusi tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi yang bagi 50% itu ngisi dokumen tindak lanjut yang berisi refleksi ya dan diskusi dengan atasan untuk ngisi dukungan yang dibutuhkan. Untuk ini Bu Inggit saya maaf nggak bisa buka lagi gitu. Karena memang sudah tertutup ini Bu Inggit. Yang naik ke 75 ini. Nampak. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi yang masih 50% itu untuk naik ke yang ke 75, saya ulang, itu ngisi refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan ini saya ambil tadi itu ada berupa ini pilihan belajar gitu dari PMM sama pilihan lain. Jadi nanti diisi di sana itu kolomnya ada tujuan tindak lanjut, ada upaya tindak lanjut, kapan dilaksanakan dan dukungan yang diperlukan. Jadi sama Bapak Ibu untuk pilihan lain juga sama mengisi kolom berupa tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kapan dilaksanakan, dan dukungan yang diperlukan. Jadi nanti itu bisa naik ke 75%. Nah, jadi di sini yang saya ini pengen praktekkan ya Bapak Ibu ya, yang di 75%-nya sudah. Karena kebanyakan kan dari kita itu ini pengisian refleksi hasil tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, Ulun tutup dulu share screen-nya. Ini Ulun ganti dengan yang ini. Nah, ini praktek yang sudah 75% ya. Terlihat Bu Inggit? Terlihat Bu. Atau Pak Ferry atau Pak Aman, Suami? aman. Ya. Ya, ini kita cek kan di sini. Nah, jadi sama tadi yang kebanyakan punya Bapak Ibu. Di sini kan di stuck di 75%. Nah, ini kita klik kan cek penilaian, cek praktek kinerja. Ya ini bisa dirubah sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang dari 50 naik 75 kalau mau. Nah ini saya praktekkan ini yang pengisian isi dokumen refleksi tindak lanjut. Yaitu diskusi dengan atasan untuk mengisi capaian, tantangan, dan upaya perbaikan. Saya klik lanjutkan. Nah di sini sebelumnya itu kita cek dulu di sini tujuan tindak lanjutnya apa dan upaya. Jadi tujuannya di sini kan peningkatan pemahaman tentang penguatan positif yang bermakna bagi peserta didik gitu. Jadi apa inspirasi yang didapatkan dia dari upaya tindak lanjut ini? Jadi si guru mengisi inspirasi yang dia dapatkan. Misal di sini inspirasinya yaitu bahwa penguatan positif ini sangat penting, bla 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 dan seterusnya gitu. Jadi berkaitan dengan tujuan tindak lanjut inspirasi yang ini. Nah, jadi diskusinya ini jadi diisi dengan
dari rentang 0 sampai 500 karakter maksimalnya. Nah, di sini kan 433 per 500. Jadi inspirasi, apa inspirasi yang dia dapat? Insight yang dia dapat apa? Nah, setelah itu, ini yang dari pilihan belajar dulu ya Bapak Ibu ya. Ini praktek di kelas ya ini ya. Yang kedua, berdasarkan inspirasi tadi, ditanyakan lagi apa perubahan praktek yang dilakukan di ruang kelas yang telah dilakukan. Berarti ini kita mempraktekkan inspirasi ini di dalam kelas. Nah, jadi baru kita ceritakan di sini apa perubahan yang terjadi di ruang kelas, apa perubahan yang telah kita lakukan. Nah, jadi di sini perubahannya dia melakukan penguatan positif itu di selalu ya menerapkan dengan baik di setiap pembelajaran maupun di akhir pembelajaran, serta perlu penguatan positif sehingga pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, jadi di sini inspirasi yang ini perubahan praktik yang dilakukan, selanjutnya itu tantangan gitu. Yang tantangan paling sulit yang dihadapi selama melakukan perubahan. Nah, tidak selalu berjalan mulus kan. Nah, jadi kita refleksi kembali, oh, saya nemui tantangan apa di sewaktu menerapkan di kelas. Iya. Jadi ini berdasarkan hasil refleksi juga Bapak Ibu. Hasil refleksi setelah tadi menerapkan inspirasi tadi. Tantangannya ini kan 3. Jadi ada 3 tantangan, tidak harus panjang lebar, asal terpenuhi ada 3 yang ditulis. Jadi bisa, di sini kan memberikan pujian memang mudah, akan tetapi bila anak terus diberi pujian maka akan melonjak. Ini tergantung refleksi masing-masing guru aja sih Bapak Ibu. Nah, setelah 3 tantangan dilanjutkan dengan apa? Rencana untuk mengatasi tantangan. Jadi kita mencari ini tantangan, habis itu kita refleksi untuk mencari solusi permasalahan atau upaya perbaikan untuk mengurangi tantangan atau paling tidak meminimalisir ya. Kalau bisa dihilangkan sih alhamdulillah. Tapi kan paling kadang kita mengurangi tantangan itu supaya sekecil-kecilnya, seminimal mungkin. Jadi kita tulis lagi di sini apa rencana yang akan dilakukan tadi. Nah, ini berdasarkan dari refleksi si guru juga. Nah, sama. Semuanya ini Bapak Ibu 500 karakter. Nah, ini yang dari pilihan belajar. Nah, praktek di kelas. Kalau ini yang berdasarkan pilihan belajar dari PMM. Jadi kan ada 3 pilihan ya yang dipilih ya di PMM. Nah, ada tujuannya di sini kan pengelolaan untuk mencapai pembelajaran yang berpusat kepada murid sama pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Jadi ini ada modul yang dipelajari sampai post-test, tidak melaksanakan aksi nyata Bapak Ibu, ada 3 materi setahu saya gitu. Ini saya ngecek ke guru. Nah, soalnya saya jujur sebagai kepala sekolah tidak melihat juga materinya itu. Nah, jadi dia menulis kembali juga sama, apa inspirasi yang didapatkan dari upaya tindak lanjut, terus sama yang kedua berdasarkan inspirasi, apa perubahan praktek di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah dilakukan, yang ketiga, apa 3 tantangan yang paling sulit yang dihadapi dalam melaksanakan perubahan tersebut, dan bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan itu. Jadi diisi keempatnya ini, setelah itu dilakukan diskusi dengan kepala sekolah, baru nanti diklik kumpulkan. Jika belum selesai ini disimpan di draft gitu. Nah, itu aja Bapak Ibu untuk menuju ke 100%. Setelah klik kumpulkan, nanti itu berubah 100% jika kepala sekolah telah memberikan penilaian terhadap refleksi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu aja Ibu Inggit paparan singkat dari Ulun. Ulun izin stop share. Oke. Siap, terima kasih Ibu Sari. Dari materi Ibu Sari,
Boleh dong beri kami rating pemahaman Bapak Ibu antara angka 1 sampai angka 4 di kolom chat. Kalau 1 berarti minta diulangi, 2 oke lah dikit-dikit gitu ya, 3 lumayan paham, 4 paham banget. Dari Jujur-jujuran materi, aja ya Bu Inggit ya, nggak apa-apa ya kita ya langsung demi ini. aja, memang Iya. betul. Nggak apa-apa. Bapak Bu Adel, pinten angkat tangan. Mungkin diberi contoh pengisiannya gimana, Bu. Jadi kan guru-guru lebih mudah nih. Oh, yang ini bisa. isinya apa, yang ini isinya apa gitu, Bu Sari. Oke. Satu lagi, copy paste kawalah. Nah, ada Boleh, yang Bu, masih diedit 4 dan 3 sedikit-sedikit. nih. Boleh di-share Bu file contohnya. Nah, dari Ibu Siti Nurhaliza bujur tuh. Ada lagi, ayo ulangi lagi rentang 1 sampai 4. 1 benar-benar mau diulangi lagi. Yang nomor 2 Iya, nggak usah biar diulang ada tapi minta biar ada penjelasan inspiration. aja. Yang ketiga, oke lah, paham-paham little-little gitu ya. Kemudian yang keempat, it's okay, saya paham banget. Boleh? Ayo, tolong diketik di kolom chat. Lanjut, oke. Berarti Bu, saya minta contohnya dong Bu Ai, file contohnya bisakah dikirim? Bentar, bisa sih sebenarnya ya sebagai ini ya. Tergantung ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya garis bawahi dulu ya di sini ya. Itu yang Ibu yang saya buka tadi, itu contoh dari indikator penerapan disiplin positif. Jadi nanti disesuaikan ya, tidak sama gitu. Jadi kita ada 8 indikator kan? Ada 8 indikator. Saya nggak hafal ke-8-nya Bu Inggit ya. Ada keteraturan suasana kelas, yang ini. Ada ini disiplin positif, yang saya ingat 2, ada bagian ini ya, metode ya Bu Adel ya, interaktif. Aktivitas interaktif. Ya, aktivitas interaktif. Itu yang saya itu ada, Bu. Oh ya, yang dari Bu Adel kan ini. Bentar, nanti saya bisa dikirim ya Bu Inggit ya, contoh aja ya, hanya contoh gitu. Bisa, nanti kita share ini di ini ya, di microsite-nya ya. Jadi ini ada Bapak Hafiz yang angkat tangan, tapi sebelum saya persilakan Bapak Hafiz, nanti Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan, nanti bisa saya kasihkan tautan microsite. Jadi di microsite itu sudah kami siapkan yang pertama itu absen, ya absen. Kemudian yang kedua itu jadwal atau jadwalnya ini apa aja gitu. Di absen itu nanti akan ada ide, kami minta ide minggu depan mau ngadain apa sih, Bapak Ibu pengen penasaran sama materi apa sih gitu. Kemudian ada link meet juga, kemudian ada materi, dan ada dokumentasi, ada juga link tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang hari ini nih misalnya, kalau misalnya nih di kolom chat ada yang belum terjawab, akan kami masukkan ke dalam spreadsheet dengan judul hari ini apa, kolomnya apa, dan Bapak Ibu yang mau bertanya-tanya bisa kok ambil di situ. Oke, dipersilakan Pak Hafiz untuk bertanya. Izin bertanya Bu ya. Pertama saya guru di SMP Negeri 1 Takisung. Saya ini guru masih baru untuk jadi guru. Nah, dalam pengerjaan PMM ini ada ngobrol-ngobrol dengan guru-guru senior. Ulun kurang ngerti nih. Ada ucapan kayak apa namanya, ada form, nanti ada pengisian form A, form B. Nah, itu tuh apa ya Bu ya? Selama ini sejauh ini belum pernah menemui. Nah, mungkin itu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Langsung jawab ya Bu Inggit ya. Langsung aja Bu. Oke, kan ada form A sama B sama C sama D ya. Nah, itu kalau form A itu yang rencana awal ini, rencana awal pengisian, saya izin share screen lagi ya Bu Inggit ya, supaya ini lebih jelas jawabnya gitu. Yang seluruh layar. Oke. Pak Hafiz ya tadi ya. Form A ini ya Pak ya, pengisian isi dokumen persiapan Pak. Jadi di sana ada mengisi target perilaku kan,
target perilaku, upaya mempelajari, sama jadwal itu di A, Pak. Jadi form A. Untuk yang target perilaku ini di sini kan dipilih sesuai dengan indikator pilihan masing-masing guru. Kan ada 8 semuanya. Jadi ini indikatornya tergantung pilihan masing-masing di si PTK-nya. Nah, jadi ini form A. Kalau yang form B itu pelaksanaan observasi oleh atasan. Nah, ini atasan, Pak, yang mengisi, yang memberikan nilai itu. Jadi nanti atasan yang mengisi di PMM ini. Form itu juga sebagai bukti kalau mau bukti tertulisnya. Jadi yang isi dokumen persiapan ini formulir A, yang pelaksanaan observasi oleh atasan ini formulir ini B, yang C ini isian dokumen tindak lanjut. Jadi kapan dilaksanakan perbaikannya di sini di C, yang ini yang pembina kinerja isi dokumen tindak lanjut. Yang D itu cuman isian penilaian, Pak. Jadi yang mengisi itu kepala sekolah, Pak. Kayak gitu. Kita paling bisa ngisi yang bisa bantu itu yang kosong-kosong, untuk penilaiannya tetap diisi oleh Kepsek, Pak. Itu aja. Baik, Bu. Itu berarti form A, B, C, dan D sekarang ini semuanya di PMM ya? Iya, ada. Di website di situ. Ini. Nah, berarti bukan ya kalau itu dulu ada ini loh, bentuknya itu Excel, di-share. Ini loh, isi ini dulu katanya kayak gitu, nanti di-upload. Nah, itu yang ulun jadi kurang ngerti. Apakah itu dulu caranya seperti itu sebelum ada PMM, dan sekarang setelah ada PMM semuanya di PMM, apakah seperti itu berarti ya? Enggak, Pak, itu untuk memudahkan aja, Pak. Karena kan enggak semuanya kan ini PMM-nya mungkin ada guru senior ya, Pak ya. Nah, enggak semua kan melek IT, jadi mungkin disediakan itu. Dan saya pun ya tergantung gurunya masing-masing sih, Pak. Saya di sekolah juga ada yang menyediakan form, untuk yang guru senior saya memang sediakan. Soalnya kan enggak semua bisa ngisi langsung di PMM, Pak Hafiz. Berarti kalau sudah 75% dengan mengisi langsung di PMM, nggak ada masalah berarti ya? Nggak ada masalah, tergantung Kepseknya aja. Kalau Kepseknya minta yang tertulis ya penuhi aja, Pak. Copy paste saja. Baik, terima kasih, Bu. Oke, intinya aman ya Pak Hafiz ya. Kayak malah dua kali kerja kalau ada yang print dan ada yang PMM. Padahal tujuannya PMM itu paperless. Ya, tujuannya itu paperless, nggak harus pakai ini, nggak harus pakai yang di print. Kalau di print nanti formatnya bingung, padahal isiannya itu aja. Bahkan dari indikator itu kan ada 3 ya. Sekalinya gurunya milihnya 1, yang di print ketiganya. Gitu. Oh, iya. Nah, ada yang mau bertanya lagi. Ini saya ambil 2 orang lagi yang bertanya ya. Pertama ada Ibu Siti Nuryani, dipersilahkan. Halo Ibu Siti Nuryani. Oke, saya lanjut ke Pak Fahru Roji, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Sari Imawati, salam dari Ulun di ujung paling timur Hulu Sungai Utara, Bu. Oh, sekali. Oh, di Pawalutan, Bu. Batasan lawan Barabai. Iya, okay. Sekali lagi salam kenal buat Bapak Hafiz Firmansyah. Alhamdulillah bertemu dengan salah satu saya Bapak Hafiz, saya adalah salah satu alumni SMPN 1 Takisung tahun 96. Wah, Takisung ulah keluaran Takisung. Tapi tugas saya alhamdulillah di satu lokasi sama Ibu Sari Imawati di Hulu Sungai Utara. Salah satu ini sekedar sharing. Pak Sukani juga dari SMA Takisung kalau nggak salah itu. Ulun alumni SMP 1 juga, Bay. Gini, kalau kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Hafiz itu mungkin pernah saya alami ketika awal-awal ini form A, form B, form C, form D itu untuk apa sih gitu sebenarnya. Setelah kita jalani, alhamdulillah
itu sebujurnya Pak panduan gesan kita untuk mengisi PMM Pak. Saya itu setelah kita jalani, oh ini loh alurnya dari form A itu yang di step 1, form B itu step 2, form C itu step 3, form D itu step 4 dan seterusnya gitu. Nah, untuk memudahkan kita aja sebenarnya Pak. Dan isinya tuh sudah ada ulun pernah menemukan isinya itu sudah apa? terprogram gitu nah. Terprogram artinya kita tinggal kasarnya kayak tadi Pak, copy paste. Padahal pemikiran ulun awal-awalnya memang kayak Bapak tadi, mana mengerjakan secara apa namanya, secara ketik di form Excel, setelah itu diterjemahkan, diaplikasikan lagi di PMM. Ternyata ada kayak itu Pak. Artinya setelah dijalani, oh alhamdulillah nyaman aja gitu nah. Insya Allah nyaman aja. Kira-kira ya kalau Ibu Sare. Itu aja mungkin sekedar tergantung. Ya, terima kasih. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti Nuryani apakah jadi tanya? Tadi 2 kali angkat tangan lagi, Sidin. Oh iya ya. Bu, tadi maaf mic-nya nggak dinyalakan. Oh iya, oke. Mohon maaf saya tadi terlambat masuk, tapi ini ada yang mau saya tanyakan. Begini, tadi kan saya itu sudah 100%. Sudah dinilai sama pengawas. Nah, setelah dibuka itu hasilnya di bawah ekspektasi. Nah, yang saya mau tanyakan kan, kebetulan kan saya belum menilai nih punya guru-guru saya. Nah, untuk kriteria supaya nilai kita nanti sebagai kepala sekolah menilai guru supaya nilainya baik, itu seperti apa Bu Ingrid atau Ibu Sari atau yang lainnya? Terima kasih. Ini maaf Ibu, pertanyaannya tadi Pian mendapatkan nilai dari pengawas. Saya kan. Oh, jadi pengawas sudah menilai kepala sekolah di bawah ekspektasi. Dari DS mana itu yang ada plotting pengawasnya sudah? Ibu dari Plehari. Sudah belahan ya? Tanah Laut. Plehari. Tanah Laut sudah ada plotting ya? Sudah, Tanah Laut sudah. Jadi tadi kan kami mengerjakan sama-sama di UPT. Alhamdulillah saya kan sudah 100% sudah selesai gitu. Nah, sekali dibuka nilainya saya di bawah ekspektasi. Apakah ada kesalahan dari menilai si ibu pengawas? Jadi saya ini mau menilai punya anak buah, punya guru-guru itu saya takut juga, takutnya nanti pas terakhir saya buka di bawah ekspektasi juga gitu loh Bu. Misalnya kalau ada kriterianya yang mana yang supaya biar baik gitu nah Bu. Gini ya Bu ya, untuk yang guru kan memang belum muncul nih. Dan untuk kalau memang nanti di bawah kan ada tadi ulun tadi sewaktu ulun share ada kan yang ubah Bu. Jadi kita nanti bisa mengubah nilainya Bu di sana. Ulun share ulang ya di sini ya. Saya kemarin ada praktekkan ini kalau memang nanti kejadian di bawah ekspektasi. Nah, di sini Bu ada ubah? Belum muncul Bu. Belum muncul Bu Sari. Belum. Belum muncul. Udah muncul. Izin Bu, kalau yang info banding itu Bang Bu gimana Bu? Bentar. Ini ada muncul nggak Bu? Iya, ini sudah. Ibu Siti. Nah, jadi kemarin saya ini ada coba klik ya dengan PTK saya gitu. Nah, di sini ada ubah Bu. Jadi nanti kejadian ini ada 2. Jadi di bawah sini juga nanti ada muncul ubah Bu. Ini kalau sudah dikumpulkan nanti itu ada PTK saya yang selesai. Ini saya buka di ini. Jadi bisa dia ubah Bu. Jadi di sini kalau dia mengajukan ubah, nanti dia klik ubah ya Bu ya. Dia klik ubah, nanti kita terima. Jadi dia bisa mengubah Bu. Kalau dia mengirim ulang, jadi kita melakukan penilaian ulang Bu jadinya. Oh, kalau memang nanti kejadian di bawah ekspektasi. Karena ini untuk kriterianya pun Bu Inggit ya, belum ini ya. Belum dapat ini. Berapa gitu, yang mana gitu, belum ada Bu untuk guru. Oh, iya. Nah, jadi nanti diubah aja kalau memang kejadian di bawah. Ubah aja minta. Oh, itu ekspektasi, itu observasi Bu Ai. Di observasi. Yang pertama Bu, itu masih yang pemantauan yang form 1.
Iya, itu Form masuk form 1 ya? 1. Efektif itu, Bu? Efektif tidak efektif Iya, ya? yang itu. Oh, efektif masih Iya. itu ya, Bu? Apa sudah sampai ini, sampai habis? Habis kah sudah yang Ibu menilai? Siti? Kalau saya tadi kalau saya belum berani menilai punya guru karena tadi melihat hasil saya yang dinilai kepala sekolah itu kan yang dinilai punya saya di bawah ekspektasi. Jadi saya ragu-ragu menilai punya guru. Berarti sudah sampai ini ya, Bu, tindak lanjut ya punya Ibu sebagai Kepsek? Sudah, saya sudah 100%, sudah selesai. Jadi muncul. Posisinya kalau yang diobservasi di awal itu kan kita ada tulisan kelumpilan dilakukan tapi belum efektif, belum dilakukan gitu kan. Itu yang observasi tahap awal. Ini yang form 1 ya. Kemudian ada pelaksanaan observasi yang kita refleksi kan. Kemudian mengisi ini. Tapi posisinya Ibu Siti Nuryani itu yang saya tanyakan apakah Ibu Siti Nuryani sudah observasi bersama pengawas? Sebelum pengawas menilai nih? Sudah selesai semua. Sudah mengobservasi Ibu di sekolah? Sudah, jadi sudah dinilai sama Ibu pengawas juga. Habis berarti sudah 100%. Iya. Enggak, Bu Inggit, nilai itu belum muncul, nilai itu nanti Juni. Iya, sebenarnya itu Juni, Bu, nilai itu belum muncul, Bu. Kami yang 100% di guru aja, Bu. Masih nilai akan muncul nanti. Belum keluar. Iya. Nah, betul. Tapi tadi Ibu kepala sekolah membukakan punya saya di bawah ekspektasi gitu, Bu, Sebentar. bacaannya. Boleh. Sebentar. Nah, Pak Denny. Punya Ibu tuh kepala sekolah ke pengawas. Memang ada standar ekspektasi itu, sesuai ekspektasi. Beda lawan guru. Tampilannya dia memang betul Ibu menyatakan ada di bawah dan sesuai ekspektasi. Betul, karena coba tes yang akun Ibu, coba buka akun Ibu, itu pasti ada keterangannya itu di akun pengawas pun ada. Tapi yang jadi masalah justru bagus sebenarnya kalau di bawah ekspektasi itu Ibu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena penilaian bukan acuan observasi Ibu nanti di akhir. Penilaian itu nanti di refleksi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, bukan di observasi itu. Jadi di akhir nanti di Juni nanti penilaian utamanya itu yang kinerjanya. Apakah Ibu dari upaya Ibu itu nanti akan naik? Nah, hasilnya begitu nanti di akhir di Juni nanti penilaiannya. Saat ini masih di bagian observasi aja. Dan observasi itu bukan bagian dari penilaian akhir, hanya sebagai kompetensi awal kita, Bu. Nah, begitu. Seperti kayak kita pretest gitu ya. Nah, izin Pak Denny. Walaupun saya udah 100% gitu. Walaupun sudah 100% kan upaya Ibu diobservasi, penilaian belum selesai, Bu. Yang 100% yang dimaksud kawan-kawan ini adalah di bagian tahap pelaksanaan, bukan di penilaian gitu. Coba kita lihat panduan ya, kita buka panduan. Panduan itu penilaian kerja kepala sekolah, saya buka dulu ya. Ya, lihat. Bentar, saya buka dulu ya. Bentar, aku carikan. Ada nggak penilaian kerja kepala sekolah? Coba lihat. Bentar, saya bukakan panduannya ya. Mana ini? Kerja kepala sekolah. Bu Sari ada simpanan? Ini punya saya praktek kinerjanya Januari Juni sudah 100%. Ya, Januari ini Juni belum jalan ya? Yang dimaksud sudah selesai, Pak. Kita memperkirakan selesai itu adalah di tahapan pelaksanaan, di penilaian belum, sejatinya belum ada penilaian. Seperti itu. Ya, benar, sampai Ibu terus jalan, saya sambil lihatkan nanti di panduan penilaiannya itu. Penilaian. Lanjutkan, lanjutkan. Saya carikan panduan dulu. Oke. Ini ya yang ada Ibu Nur
Aisyah ya, masih bingung mempelajari modul di PMM, apakah harus selesai dipelajari dan dilakukan aksi nyata? Bu Adel itu sampai postes aja kan yang mempelajari pilihan belajar di Inggih, Bu, PMM? kalau ulun itu aja sih, nggak harus sampai ya. Sampai postes aja kan, nggak ada, iya, nggak ada sampai aksi nyatanya Bu, sampai postes aja. Nah, Ibu Aisyah ya, Ibu Siti Aisyah. Oke, Bapak Ibu yang ulun hormati, waktu sudah lebih dari 30 menit. Nah, apakah kita mau lanjut? Nah, ya kan, tajuknya 30 menit, tapi bisa nanti ke 1 jam juga boleh. Ternyata 30 menit itu sudah panas pemanasan. Oke, saya boleh dong minta tolong raise hand yang lanjut. Tuh, diklik tuh raise hand-nya yang mau lanjut siapa? Karena memang 100%-nya guru masih penasaran, apalagi nih kepala sekolah ini. Ayo, yang raise hand berapa? Baru 94, baru 15 orang yang mau lanjut ke 30 menit yang akan datang. Saya tunggu sampai 40 orang. Pak Denny masih nyari informasi yang tepat dan akurat tentang kasus tadi ya, sambil mencari materi itu, tolong Bapak Ibu kalau mau kita lanjut ke 30 menit yang kedua, karena ini sangat krusial apabila sudah dinilai oleh atasan kepala sekolah kan berarti pengawas, tetapi di bawah ekspektasi. Kita perlu payung hukum yang pas nih, jangan sampai salah kaprah. Oke, masih 20 orang, lanjut atau tidak? Berarti ini sisanya ini on atau enggak nih? Oke. Yang nggak lanjut boleh pulang duluan, Bu. Iya, kalau nggak lanjut boleh pulang duluan daripada di sini nanggung ya. Betul Pak Hafiz. Nah, ayo yang pulang duluan silakan, Han. Ini semakin panas dengan pertanyaan tadi. Kayaknya kalau guru nih tinggal kepala sekolahnya aja ya. Kalau guru kan tinggal kepala sekolahnya aja nih, tinggal nilai digarak gitu nah kepala sekolahnya, Bu, tolong nilai Pang. Nah, bagi kita kepala sekolah nih perlu yang mau dinilai oleh pengawas. Kalau yang belum plotting sih aman, tapi kita cari informasi ya. Jangan sampai kejadian kayak yang di play hari tadi. Oke, saya hitung 5. Lanjut apa enggak nih? Masih ada yang enggak angkat tangan berarti enggak nyimak nih. 4. Ayo. Ini Pak Denny sudah mau nemu materinya ini. Lanjut apa stop kita? Itu kayak main game aja. 3. Saya nunggu 30 orang aja. 2, lanjut atau tidak? Kita ini sesinya lebih panas. Boleh sambil nanya nggak, Bu? Boleh. Ya, nih. Udah 34 nih. 2 lagi. Belum. 2. Boleh sambil nanya, Bu? Boleh. Pak, sabar, Pak. 1, oke. Keputusannya kita lanjut. Ya. Oke, boleh ditutup nih raise hand-nya. Ulun antriannya sudah saya tutupkan dulu semuanya. Sip. Sudah, kada usah angkat tangan pulang. Mau nanya, Bu. Oh, sabar ya dulu. Pencet, boleh. Toh. Ntar, ulun turunkan dulu. Jangan pakai tangan kayak ini, kada kelihatan. Oke, Pak Denny sudah aman? Belum, sebentar, Bu. Oke, belum. Berarti masih pertanyaan. Kita tampung dengan pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Siti Nuryani, ya. Ini Bu Anita dulu ya, Pak Hafiz ya. Oke, Ibu Anita Prihatin silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat di sini. Bapak Denny mohon izin Pak, atau Bu Inggit juga nggak apa-apa. Kami gitu, saya membuka kinerja saya di PMM itu ada tulisan penting penilaian kinerja tertunda. Data Anda tidak dapat ditemukan karena tidak ada tim kerja pengawas, belum ada. Data daerah dinas pendidikan belum ada. Kemudian
saya tanyakan ke pengawas gitu. Jawaban pengawas itu memang belum ada kecuali dibuka 1 Juni gitu. Maka saya tadi terkaget-kaget kok sudah ada yang bisa selesai. Kan saya tidak selama ini kami untuk Kabupaten Banjar sendiri tidak bisa melanjutkan Ibu. Pemantauan tidak bisa melanjutkan karena itu tadi tidak ada tim kerjanya belum ada gitu. Pengawas saya belum ada tercantum di sini. Mohon penjelasan Pak Den bagaimana ini saya sudah tanyakan ke operator Dinas Pendidikan juga saya tanya ke pengawas jawabannya seperti itu. Itu nanti dibuka di 1 Juni gitu. Sedangkan teman-teman yang lain kabupaten lain kok sudah gitu. Hayu Bu Anita, kenapa pian belum? Mina sudah. Guru-guru saya sudah saya kerjakan gitu Bu. Sampai di tindak lanjut sudah sih ada beberapa orang saya selesai. Jadi saya ragu-ragu ini kalau saya sendiri belum selesai bagaimana gitu dengan untuk sebagai pejabat penilai untuk saya sendiri. Jadi terima kasih Yingit serta narasumber yang lain. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yupian, masih ada tulisan itu. Ini sudah di-share screen-kan oleh Ibu Sari, Pak Denny yang tadi sudah oke nemu atau belum? Mic-nya Pak Denny, mic-nya off. Mic Kak Den, mic-nya off. Lanjut dulu. Aku nih buka. Oke, berarti ini Ibu Sari ya? Ya, ini sama ya kasus Ibu Anita ya dengan yang saya ini ya Bu ya. Gini sama ya, nggak Bu, Bu Anita tampilannya? Bu Anita sama nggak? Tempat saya belum ada keluar ini screen-nya Mbak saat belum keluar. Bu Inggit ada? Di tempat saya ada Bu. Ada Bu, ada. Penting penilaian kinerja tertunda kan Bu, gitu kan di kolomnya warnanya pink. Betul. Ya, itu sama juga Bu di kabupaten saya sama. Jadi memang start duluan ini yang ini ya. Play hari lebih duluan gitu. Tapi banyak aja Bu temennya yang belum gitu, termasuk HSU. HSU juga masih plotting, masih menunggu Bu. Jadi ini ya kita sabar dulu kita kalau saya sih Bu lebih ke 100% kan yang ini, yang si guru, yang kewajiban kita dulu gitu kan, kita wajib menilai guru. Jadi saya ini bulan ini kami menyepakati di Mei ini gitu menyelesaikan yang kinerja sebagai kita pejabat penilai kan untuk menilai guru saya selesaikan. Jadi nanti waktu di Juni kalau muncul Juni baru muncul, jadi kita fokus di kitanya aja lagi Bu. Jadi memang tertunda karena plottingnya ini membutuhkan waktu Bu. Nah, jadi Banjar Baru juga belum ya Bu Inggit ya? Memang belum. Iya. Jadi kalau memang itu aman aja. Aman Bu. Nanti kalau tidak ada ya, kalau teman-teman ada, kalau yang ibunya aja lagi nanti di kabupaten ibu sudah ada. Ibunya yang belum, baru nanti lapor Bu. Kalau semuanya ada nggak apa-apa Bu, semuanya nggak ada aman aja. Iya, saya dengar semuanya sih nggak ada gitu. Ya, Cuman aman, kalau bisa diadakan, kalau memang bisa itu kan lebih cepat lebih baik. Karena banyak kerjaan Bu. Kita sambil kerja gitu, sambil kerja punya guru sambil sudah selesai punya guru-guru saya tinggal beberapa orang lagi. Kalau bisa punya kepala sekolah sendiri tidak, mengapa tidak gitu. Kalau bisa kenapa tidak gitu kan. Mohon maaf Bu Inggit, ibu saya tidak buka kamera karena saya sangat terlalu cantik malam ini jadi tutup aja. Makasih sekali. Oh, Ibu cantik banget. Ini Bu lihat kata Pak Sukani tadi nih ulunnya pakai cahaya ilahi kayak gini nih, kurang cantik sama playernya. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Aman ya Bu ya, saya juga belum kok. Oke, makasih. Ada nih kalau sudah ready informasikan ya. Pak Fahru Roji, silakan. Ini ada teman kami di sekolah mana ya namanya, Murung Padang. Di Murung Padang itu siswanya belum bukan siswa, apa namanya, gurunya itu sudah mengisi sampai 75%. Itu berkaitan langsung dengan sekolah kami karena kepala sekolah kami itu mutasi dari Murung Padang ke sekolah kami. Ternyata ketika dicek di Ekin BKN itu penilaian Ekinnya muncul, kepala sekolah kami itu munculnya di SDN Murung Padang, sekolah
lama gitu loh. Padahal beliau Ekin untuk tahun 2023 itu sudah menilai di sekolah kami. Itu kayak apa tuh kasusnya? Mungkin atau Pak Denny atau Ibu Sari bisa memberikan penjelasan mumpung kaptennya ada nih. Karena ketika dicek di Ekin BKN, Bu, di tahun 2023 itu bacaannya di sekolahan kami. Ternyata di periode Januari sampai Juni 2024 beliau itu terbacanya di sekolah asal, di sekolahnya Pak Udin. Iya. Murung Padang. Iya, Mungkin Pak. ada solusinya. Ini siapa? Ulun atau Pak Denny nih? Bu Sari silakan. Simpan dulu kah? Ini Pak Simpan Denny dulu sudah atau? oke? Simpan dulu. Pak Denny sudah nemu ya jawabannya yang tadi ya, punya Bu Siti ya? Baik. Oke, Pak Denny dulu ya. Pak Parwoji tunggu ya. Siap. Oke, silakan Pak Denny. ya. Ayo Bapak Ibu catatannya dulu nah. Saya juga serius nih mencatat. Tunggu Pak Den. Dipersilahkan Ya. Pak Denny. Ya, yang pertama mungkin kalau memang di endingnya seperti ini punya Ibu tadi, endingnya seperti ini Bu ya, bentar ya. Nah, sorry. Bentar saya buka dulu. Ini hidden satu nih. Ini yang hidden sini nih. Nah, ini saya make copy dulu ya. Ini kelihatan ya di sana ya. Kalau di slideshow nggak bisa kayak ini. Muncul Nah, yang di sini dokumen refleksi tindak betul. lanjut Pak lah. Ya, seperti ini kelihatan kan di sana. Dokumen refleksi tindak lanjut. Iya, Hendrawan Suprapto. Nah, ini kan penilaian selesai. Apakah seperti ini modelnya punya Ibu tadi? Pertanyaannya nih. Ya, Bu Anita ya tadi ya, apakah kayak gitu? Ini sudah penilaian akhir kalau seperti ini. Penilaian selesai, sudah 1 sampai 30. Tapi catatan nih, kebanyakan ini penilaian akhir ini, padahal sampai kalau dilihat upaya tindak lanjut pian itu di bulan apa pian ada upaya tindak lanjutnya, ya kan? Sadar tantangan ini kan ada upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Ada semestinya harus dinilai sekarang, karena kan yang dinilai di penilaian kinerja itu bukan observasinya, tapi upaya tindak lanjut ini. Jadi kalau selesai sekarang, anggap seperti ini udah ya. Nih, materi saya, nih, seperti ini. Ini berarti sudah nggak memakai bulan Juni lagi nih sudah. Kalau seperti ini punya si Ibu tadi. Sementara perlu diingat, penilaian kinerja ini bukan menilai observasinya, tapi menilai, kata Bu Sari tadi, ada upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut, kapan dia melakukan tindak lanjut, apakah ada perubahan, baru setelah itu yang dinilai gitu. Tapi kalau bulan ini selesai sudah sampai Juni kan aneh juga ini. Padahal di sana di upaya tindak lanjut ada bulan masa-masa kita harus belajar meningkatkan kompetensi. Jadi ada yang trouble di penilaian kalau punya si Ibu tadi seperti ini tampilannya. Sudah selesai kan seperti ini. Nah itu, jadi perlu diingat juga kawan-kawan kepala sekolah juga menilai guru itu tidak bisa langsung hari ini menyatakan dia sudah baik atau tidak. Tapi di situ kan ada upaya tindak lanjutnya apa, kapan dia tindak lanjut, bulan apa, belajar di mana dia. Itu yang dilihat, yang dinilai. Bukan saat observasi kemarin dia lemah, langsung kepala sekolah nyoret, dia nggak bagus gitu. Tapi upaya dan refleksinya apa, itu yang dinilai. Dan kalau selesai bulan ini penilaian kan agak aneh juga. Kapan upaya tindak lanjut dia bisa laksanakan? Oh sudah dinilai begitu. Nah, di sini ada kesalahan cara menilai oleh mungkin atasannya kurang mungkin kalau kayak Bu Inggit, Bu Sari dia paham apa yang dinilai itu bukan observasinya, itu acuan awal. Tapi upaya gurunya ada perubahan nggak begitu dalam 1 bulan dia memperbaiki itu. Nah, khawatirnya kalau udah selesai semua seperti ini nih Bu Inggit. Itu punya. Silakan. Ini pindahlah slide tadi, Bu. Pindah aja kalau. Tetap Pak, Tegana di situ di dokumen refleksi tindak lanjut. Tinggi, makanya ada masih di situ-situ aja pian. Iyalah. Oh, stop lagi, Mbak. Ulangi selesainya lah. Nah. Kalau bergerak selesainya nih. Entire aja dah.
biar puas kelihatannya. Oke. Nah, ini kelihatan nggak sana? Ya, Nah, sudah Pak. nah, Oh Bapak Ibu ini. semua, ya penilaian ini adalah penilaian akhir seorang kepala sekolah. Catatanlah, dengan acuan atasan penilai kepala sekolah ini dengan menilai bukan berdasarkan hasil observasi. Itu harus diingat. Menilai akhir itu bukan berdasarkan hasil observasi. Karena hasil observasi itu bisa kurang efektif, bisa efektif, ya kan bahasanya. Tapi bukan itu acuan penilaian, tapi acuan penilaian itu ada di upaya refleksinya, refleksi tindak lanjutnya, kapan dia melakukan upaya itu. Misal bulan Juni, belajar di mana dia? Di PMM, misal, atau Kombel gitu ya, misalnya. Ya. Kan kita bisa, terus kita kepala sekolah nyata sadar dengan tantangan. Dari proses itu, selama dia menarget bulan Juni, ya kan, untuk upaya tindak lanjutnya, dari proses itulah kepala sekolah memantau, pengawas itu memantau, apa saja upayanya, adakah peningkatan. Setelah itu barulah dinilai begitu. Akhirnya, endingnya. Begitu ceritanya penilaian itu. Kalau di acuan observasi, saya ngajar buruk gitu ya, maka otomatis buruk juga nilai saya di sini. Tapi usaha saya untuk belajar memperbaiki itu tidak nilai. Acuan penilaian kinerja itu berdasarkan diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kapan dia melakukan tindak lanjut. Itu yang jadi acuan sebuah penilai itu untuk menilai mestinya, bukan dari observasinya. Begitu ceritanya ya kira-kira. Ada ketrabelan menilai gitu, langsung fokus aja diselesaikan di bulan Mei gitu. Padahal ada waktu masih di bulan Juni untuk melihat upaya dia belajar begitu, memperbaiki. Nah begitu kalau indeng saya kalau dilihat begitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak Denny. Berarti kalau punya saya sudah terlanjur itu apakah tadi bisa ya Pak ya diperbaiki di pengawas ya Pak ya? Bisa. Ya, bisa diperbaiki seperti kata Bu Sari tadi, bisa dirubah. Ingatkan beliau bahwa mungkin kurang sosialisasi juga di pengawas ini, bahwa yang dinilai itu bukan observasinya, tapi upayanya. Kapan dia berusaha belajar memperbaiki kekurangannya saat observasi. Itu Iya. yang dinilai, bukan observasinya. Saya, Kalau sekarang selesai semua bulan Mei penilaian Iya. nantinya. Ya Bu ya, nah, ada waktu di situ. Oh, guru-gurunya Bu Sari, guru-gurunya Bu itu ada. Kapan dia upaya tindak lanjutnya? Ada bulan apa? Bulan Juni, bulan Mei ya kan? Mei, Juni kan gitu. Itu yang dilihat mereka berjalan baru dinilai Bu Sari sama Bu Inggit gitu volunteeringnya gitu kira-kira ya, Bu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Karena di punya saya di situ juga untuk refleksi saya targetkan bulan Juni. Refleksi sampean bulan Juni wong dinilai sekarang langsung kan kasihan sampean, usaha sampean gak dihargai itu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Silakan lanjut Bu Anggit, Bu. Itu yang mic-nya Bu. Mute. Udah. Baru. Oh iya Kak. Ibu Iya. Ibu Sari atau teman-teman yang lain silahkan menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Fahru Rozi lah. Iya, Pak Roji. Ini ulun atau yang lain nih nah? Ya, akunnya ya di Aikin memang di 2023 kan kami menggunakan Aikin kan mengerjakan ini. Tiap bulan mengerjakan Aikin kan dia sudah pindah ini terintegrasi. Ini data BKN ya Aikin ya. Nah, kalau akun belajar itu enggak semua Bu Inggit ya terintegrasi dengan sekolah baru ya. Biasanya itu kalau berapa bulan belum terintegrasi itu mengajukan di pusat bantuan melampirkan SK mutasi biasanya. Nah, kalau memang belum terbaca di SD yang baru. Jadi memang kebanyakan di awal tahun kemarin itu masih terbaca di sekolah lama. Nah, jadi kemarin itu saya sarankan beberapa kalau ada teman yang nanya, ini dilampirkan aja gitu. Sama juga dari yang akun-akun lama pun muncul kan, tapi kan kita abaikan juga yang ini yang enggak yang terdata di sekolah lagi PTK-nya biasanya. Nah, itu Pak. Untuk saat ini Pak sudah pindah akunnya Pak Fahro Raji ke sekolah baru. Untuk yang saat ini. Untuk yang terakhir kemarin ulun cek masih di Ekin BKN masih terbaca di sekolah Murung Padang. Tapi sudah dilaporkan sama Pak Surya. Kata Pak Surya
akun beliau sudah sudah di-delete yang di Murung Padang sudah di-delete. Inggih. Nah, itu cuma progresnya setelah itu masih belum terupdate lagi, Bu. Nggih, mudahan aja palah secepatnya gitu. Siap. Ya. Baik, izin Bu Sari biar lebih kuat Ibu Inggih. nanti akan ke pengawas nih, coba lihat. Nah, di sini ya, coba. Nah, ini areanya Bu. Nah, coba perhatikan ya. Di sini penilaian beracuan pada 1, 2, 3 ini, upaya refleksi, upaya belajar, perubahan praktek. Nah, bukan observasi kan, bukan diskusi, bukan AB ini acuan penilaian, tapi di CD ya. Nah, upaya belajar, perubahan praktek. Jadi nanti bagusnya itu Juni memang menilai, karena kan ada upaya belajar di sini CD ini kan CDE ini di 1, 2, 3 ini yang dilihat begitu. Bukan yang observasi. Kalau observasi jelek jangan dilanjutkan dulu, biarkan dia lihat upayanya belajar apa, upaya refleksinya apa, terus lihat perubahan prakteknya. Nanti kalau sudah selesai ditarget dia untuk upaya refleksi ini Juni, anggaplah di pertengahan atau dekat-dekat akhir Juni, barulah dinilai. Seperti itu Bu ya, kira-kira. Nah, itu harapan ini panduan seperti ini ya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, Bapak Ibu, 30 menit yang kedua sudah berjalan. Apakah ada yang mau dibahas lagi tentang 100% menuju kebalik ya? Apakah mau dilanjutkan 100% menuju kebalik, Ibu? Ulang apa tadi? Penilaian observasi 100%. Astagfirullahaladzim. Ngantuk sudah. Terus yang kedua tadi guru, kemudian yang kedua itu kepala sekolah. Untuk kepala sekolah yang sudah plotting, aman. Tinggal kerjasama aja bersama pengawas. Nah, untuk kabupaten kota yang belum, kalau di satu kabupaten kota itu kok temennya ada yang belum dapat pengawas, ada tulisannya, ya berarti aman. Memang kabupaten kotaan. Tidak sendirian ya, tidak sendirian, aman. Tapi progresnya tetap berjalan. Kemarin sudah ada ini sih, sudah ada kayaknya ada pelatihan dari BGP gitu ya, itu urusannya sama pengawas dengan Dinas Pendidikan. Nah, adakah yang mau kita bahas lagi Bapak Ibu sebelum saya mau share untuk absen dan lain-lain? Ada yang mau raise hand, silakan. Oke. Silakan Ibu Anita. Oke, terima kasih Bu Inggit sekali lagi. Mohon izin mumpung ada diberi kesempatan. Jadi nanti kita misal nanti seperti sesuai disampaikan oleh pengawas pembina bahwa di 1 Juni itu baru kepala sekolah bisa mengisi pengelolaan kinerja, berarti kita agak kebut dong. Kita kan belum ada pelaksanaan observasi oleh atasan, pengawas belum observasi, belum menentukan jadwal. Kemudian juga kita belum ada isi dokumen tindak lanjut, belum lagi ada pembinaan kinerja dari pengawas, kemudian baru ada isi dokumen refleksi lah ya. Jadi agak ngebut di Juni itu nanti ya. Berarti. Bu Inggit menambahkan Ibu Anita, kita kan ada formulir nih. Formulir A, B, C, D. Isi dulu itu ya, Bu ya. Di HSU itu sudah mulai dari sekarang, Bu. Mulai dari ini. Jadi kan jadi ngisinya di formulir dulu, Bu. Jadi nanti diskusinya itu ya lewat formulir aja dulu gitu supaya nggak terlalu ngebut. Jadi nanti di Juni tinggal input aja Bu. Kalau bisa sampai C kan alhamdulillah. Nanti tinggal refleksinya aja kan lagi. Nah jadi nggak terlalu Bu. Kalau kami seperti itu di HSU. Oh iya. Saran yang bagus. Oke, terima kasih. Untuk guru kami diminta terakhir tanggal 30 Mei. Harus selesai kepala sekolah menilai. Bagaimana itu Bu Sari? Iya, terkait itu kan 30 Mei ya. Sampai kan padahal program tindak lanjut itu bisa sampai Juni. Juni ya, kan? Ya, sebenarnya sampai Juni. Mungkin ya untuk ini
Kalau setelah 30 mungkin takutnya nggak terbuka ya Bu Inggit ya. Kalau takutnya ada yang nggak selesai ya mengerjakannya, makanya diminta 1 bulan lebih awal. Takut antisipasi bagi ini kan kita awal nih permulaan nih mengerjakan. Memang sesuainya kan ini di Juni kita. Tapi nanti takut ada permasalahan apa atau nanti muncul nilai yang di bawah ekspektasi, takutnya seperti itu. Makanya ini diawalin dulu. Nanti kan kalau ini nanti ada penyesuaian lah. Ya, progres tindak lanjut ini ya kalau di sekolahan saya itu sudah dari Maret kami memang ini saya memang agak cepat gitu soalnya saya dari awal memang menargetkan Mei gitu. Saya sudah observasi itu di akhir Februari sudah melaksanakan. Iya, Jadi sama. memang Iya, lama. saya di Iya. terakhir di awal Maret. Bisa Bu, kalau memang sudah lama kita Boleh bisa ya. melihat kan ini. Artinya nilai dokumentasi artinya pembinaan kinerja kita untuk nilai dokumentasi refleksi tindak lanjut itu bisa gitu sampai di akhir Mei gitu. Iya, bisa Bu. Iya, iya. Ya, makasih Ibu Sari, terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini. Sama-sama. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap dengan absennya? Kita tidak menjanjikan sertifikat, tetapi dengan kegiatan ini sangat berkontribusi untuk kita semuanya. Kita ngobrol santai gitu ya, kita ngobrol santai. Peran kita itu sama, Bapak dan Ibu guru kita itu sama semuanya. Tapi dengan adanya apa ini namanya nih? Dengan adanya kegiatan ini, Bapak Ibu menambah pengalaman Bapak Ibu dan menambah pengalaman kami. Ya, kita saling sharing antar kabupaten kota itu lebih penting. Dan kenyataannya sudah jelas, Banjarbaru belum ada plotting pengawas. Dari HSU belum ada, tadi dari Tanah Laut sudah. Nah, ini kan sudah sharing, oh berarti di Kalimantan Selatan itu sudah mulai ada beberapa. Kemudian ditampilkan juga oleh Pak Denny materi-materi yang sesuai dengan peraturannya, aturan yang berlaku. Nah, ini saya share, izin saya share screen Bapak Ibu, dan saya share juga di kolom chat. Oke, saya share ini. Nah, ini dia. Apakah muncul, Ibu? Muncul tidak, Bu Sari dan teman-teman? Muncul, Bu, muncul. Oke. Muncul. Ya, itu sudah saya share di kolom chat. Ini kalau bisa pakai HP atau pian misalnya mau pakai laptop, kalau pakai HP seperti ini, ya. Nah, nanti di sini bisa diklik absennya. Absen ada, kemudian jadwalnya ada, tanya di sini, kemudian materi. Kalau dokumentasi nanti akan kami relate lagi ya, akan kami ulang lagi. Jadi isinya seperti ini, absen. Ini linknya sama, sampai kapanpun sama. Klik aja absen, maka akan muncul absen Google Form. Ya, hari pelaksanaannya kapan, nama lengkap, kemudian ini. Di paling bawah absen ada tulisan, apakah Bapak Ibu ada ide materi apa yang ingin dibahas minggu depan? Gitu ya, jadi kami memberikan kesempatan untuk kita saling berbagi. Kemudian apakah Bapak Ibu nanti, ini saya tambah nanti di bawahnya, apakah Bapak Ibu punya rekomendasi? Ya, punya rekomendasi atau Bapak Ibu yang ingin berbagi boleh ya, tidak dari kami duta, tapi kita semuanya saling sharing, saling belajar. Itu yang pertama absen. Kemudian yang kedua jadwal. Nah, jadwal itu munculnya seperti ini, teman-teman. Jadwal 3 menit bersama duta, jadi tanggal sekian menuju 101 penilaian kinerja guru terlaksana ya atau tidak. Nanti minggu depan akan ada jadwal lagi di sini. Ya, tidak usah nunggu flyer dari kami, pokoknya insya Allah setiap hari Selasa malam, tapi jadwalnya ada, rencana dengan baik, insya Allah. Kemudian ada tanya di sini. Nah, kalau materinya tentang menuju 100% penilaian kinerja. Tanya di sini ya. Nah, ini dia, tanya di sini. Jadi untuk tanya kami siapkan sebuah sheet dengan nomor pertanyaan apa, kami siap menjawab di sebelah sini. Oke, jadi Bapak Ibu jangan khawatir apabila pengen tanya jawab gitu,
isi aja pertanyaan di sebelah kiri, kemudian insya Allah kami akan secara berkala menjawab di sebelah kanan. Oke. Lanjutnya ada materi. Nah, ini materi. Untuk materi hari ini, apa yang di-share oleh Ibu Sari, apa yang dibagikan oleh Pak Denny tadi, insya Allah saya masukkan di sini sesuai dengan judulnya. Ya, kami masukkan di sini semuanya. Kemudian ada link meet. Nih, link meet ini nanti mungkin bisa berganti-ganti atau tidak. Nanti kita tanyakan ke Pak Ferry nih artinya nih. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Semua dokumentasi akan tersusun insya Allah dengan baik ya. Yang penting mari kita sama-sama berkolaborasi. Siapapun bisa menjadi narasumber, siapapun bisa menjadi pemateri, siapapun bisa saling sharing. Sepakat atau tidak, siapapun bisa menjadi narasumber, siapapun bisa menjadi peserta. Yang sepakat dengan saya boleh angkat tangan. Oke, saya ulang. Siapapun bisa menjadi narasumber, siapapun bisa saling sharing dan berbagi. Oke. Ayo, yang angkat tangan berarti minggu depan jadi narasumber duluan. Kenapa jahat? Oke, silakan klik dulu link absen yang sudah ada di kolom chat. Oke, saya pin. Hari ini tanggal 21 ya. Absen saya tunggu. Kalau bisa ini sampai ke 90 orang, jangan sampai tidak. Sayang dong ya. Nah, Bapak Ibu Duta ini ada PR. Nih, materinya nih. Ikut materi aja. Agar nyata, aksi nyata agar lulus. Oke, raport pendidikan ada juga nih. Oke, 18 orang yang masih absen. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah absen dan ini sekarang kita menuju ke akhir-akhir. Boleh open cam lagi, tadi 20 orang aja yang masuk ke kamera, sekarang saya minta nih coba 100 masuk enggak sih? Open cam yuk. Boleh bantu ya di sana yang bawa laptop, saling screen. Ulun bantu ya Bu. Internetnya apa? Iya, kenapa internet? Senyumnya mana? Sudah belum ada. Nah, tapi sudah nah. Sudah. Oh, Adel. Udah belum. Sudah. Sebentar Bu, sudah, lagi ya. Bu. Ngomong Yang dong dari belum, tadi. ada yang belum. Yang sudah angkat tangan diturunkan. Yang belum angkat tangan sambil angkat tangan sambil dibuka kameranya ya Bapak Kalau Ibu ya. mau tampil di depan angkat tangan. Beneran nanti ke screen kan. Teh aja deh. Itu tolong Ibu. Ayo ke screen, ayo angkat tangan, pasti muncul nih screenshot-nya. Sudah Kak Bu Adel? Sudah. Mau lagi? Ya, jangan lupa sambil isi absennya Bapak Ibu. Absen 34, luar biasa. Sudah Bu Inggit.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya dengan waktu 1 jam 15 menit, artinya 2 kali 30 menit. Ya, kegiatan kita alhamdulillah berjalan lancar dengan memberikan rasa penasaran, masih rasa bingung ya kan, tapi saya suka karena kita perlu ketemu lagi minggu depan. Oke, kita ketemu lagi minggu depan mungkin dengan materi yang lain atau dengan tajuk yang lain, masih mungkin dengan penilaian kinerja, nanti kita lihat materi apa sih yang Bapak Ibu mau ya. Makanya isi dulu itu absennya. Untuk dokumentasi siap di situ. Nanti kalau Bapak Ibu perlu laporan nih, kami juragan laporan adanya Bapak Rizal nih. Kalau perlu laporan nih ya ada aja. Kalau perlu dokumentasi ada juragannya Ibu Adel. Ya, aman aja. Nah, baik. Untuk sekian kalinya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kedatangan Bapak Ibu di ruang virtual kami 30 menit bersama Duta dan ternyata 30 menit kali 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari, Bu Inggit, Pak Denny. Bu Sari, Bu Inggit, Pak Rizali, Pak Denny.